Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan warung nasi kuning. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Pagi di kota kecil di Kalimantan selalu dimulai dengan aroma tanah basah dan hiruk-pikuk pasar tradisional. Para pedagang mulai membuka lapak sejak subuh, berebut tempat terbaik demi menarik perhatian pembeli. Di tengah keramaian itu, berdiri satu warung kecil beratapkan seng dengan papan nama sederhana. Warung Nasi Kuning Bu Hana. Bu Hana, wanita berusia 40 tahun, dikenal sebagai sosok yang rajin, ulet, dan penuh senyum. Setiap hari ia bangun pukul 3 dini hari untuk mulai memasak. Tangan cekatannya mengolah beras, santan, dan kunyit, mengisi dapurnya dengan aroma harum yang menggoda. Nasi kuning buatannya lembut, gurih, disajikan dengan telur balado, ayam goreng, dan sambal khas yang menggigit lidah. Bu Hana, seperti biasa, 2 bungkus ya? 1 pedas, 1 enggak, kata Ibu Sari. Pelanggan langganan sambil menunggu dengan sabar. Iya Bu, tunggu sebentar ya, saya bungkuskan dulu, jawab Bu Hana ramah. Warung itu memang tidak besar, hanya cukup untuk 3 meja makan dan 1 etalase kaca. Namun pelanggan tak pernah sepi. Ada yang makan di tempat, ada yang bungkus, bahkan beberapa ojek online mulai mampir mengambil pesanan. Di balik senyum manisnya, Bu Hana menyimpan sesuatu yang mengganjal seperti duri di tenggorokan. Dia mulai kalah bersaing. 2 bulan terakhir, warung nasi kuning baru berdiri tidak jauh dari tempatnya. Nama warung itu Nasi Kuning Bu Aura. Warungnya lebih besar, lebih bersih, dan lebih modern. Bu Aura, wanita muda berusia sekitar 30-an, datang entah dari mana, tiba-tiba membuka warung, dan langsung merebut hati banyak pembeli. Sekarang orang-orang lebih suka ke warung baru itu. Padahal nasinya belum tentu lebih enak. Gerutu Bu Hana suatu malam kepada suaminya, Pak Dendi, yang sedang memeriksa pembukuan sederhana mereka. Ya, sabar saja Hana. Kita udah lama di sini. Pelanggan tahu kualitas nasi kamu. Mungkin ini cuman sementara, ujar Pak Dendi, berusaha menenangkan. Namun Bu Hana tidak tenang. Dia merasa seperti lilin yang perlahan meleleh, perlahan habis, diterpa angin dingin dari arah pesaing barunya. Setiap hari ia melihat antrean panjang di warung Bu Aura, dan melihat pelanggannya sendiri mulai pindah. Itu menyakitkan. Warung itu bahkan punya banner besar, tempat duduk nyaman, dan pelayanan cepat. Bukan seperti warung kecil berlantai semen, kasar seperti miliknya. Hari demi hari, gelisah itu berubah menjadi amarah. Setiap sore setelah warung tutup, Bu Hana mulai menyendiri di dapur. Tatapannya kosong, pikirannya melayang. Kadang ia menatap api kompor terlalu lama, seolah ingin bicara dengan nyala yang menari-nari di sana. Satu malam, saat gerimis mengguyur, atap seng dan Putri, anak semata wayangnya, sudah tidur, Bu Hana berkata dengan suara rendah pada suaminya. Den, kamu pernah dengar tentang pesugihan? Pak Dendi menoleh cepat, menaruh buku catatan, menatap istrinya dengan kening berkerut. Kenapa? Tiba-tiba nanya begitu? Aku tanya aja, kalau ada jalan yang bisa bikin kita kaya, warung ramai, hidup tenang, apa kamu mau? Jangan aneh-aneh, Hana. Rezeki itu urusan Tuhan. Kita udah cukup selama ini. Cukup? Omset kita makin turun. Kalau begini terus, kita bisa bangkrut. Aku nggak mau kalah sama Bu Aura. Aku nggak mau warung ini jadi sejarah. Pak Dendi terdiam. Ia tahu benar bahwa istrinya bukan tipe yang mudah menyerah. Tapi malam itu, di balik suara gerimis, ia merasakan hawa dingin masuk ke rumah mereka. Seperti peringatan samar dari alam. Bu Hana tak berkata apa-apa lagi malam itu. Tapi tatapannya berubah. Matanya seperti milik orang yang sudah tahu apa yang akan ia lakukan, dan tak ada seorang pun bisa menghentikannya. Di pasar, warung-warung lainnya mulai bergosip.
Bu Hana kelihatan beda ya sekarang. Iya, dia suka menyendiri. Dan matanya itu loh, seperti orang yang menyimpan sesuatu. Namun belum ada yang tahu bahwa di balik aroma harum nasi kuning itu sedang tumbuh api kecil yang akan membakar segalanya. Perlahan tapi pasti. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang berbeda. Warung Bu Hana masih buka setiap pagi, tapi senyum di wajahnya kini terasa seperti topeng. Gerak tubuhnya tetap cekatan, tapi matanya kosong. Setiap pelanggan datang, ia menyapa dengan ramah, tapi di balik sorot matanya ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, dingin, tajam, dan gelap. Pak Dendi mulai merasa istrinya semakin berubah. Ia sering bicara sendiri di dapur saat tengah malam, bahkan pernah kedapatan sedang menaburkan bunga 7 rupa ke dalam air dan memercikkannya ke sekitar warung. Katanya untuk tolak bala. Tapi cara Bu Hana melakukannya, dengan bisikan dan doa yang tak seperti biasanya, membuat bulu kuduk Pak Dendi berdiri. Suatu malam, saat Putri sudah tertidur di kamarnya, Bu Hana mengajak suaminya duduk di ruang tengah. Lampu remang-remang dan suara jangkrik malam menyelimuti mereka. "Aku sudah menemui orangnya," kata Bu Hana dengan nada lirih. "Orang siapa?" tanya Pak Dendi pelan, meski ia sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. "Dukun itu. Dia bilang ada jalan untuk kita kaya. Cepat pasti. Warung kita akan selalu ramai, tapi ada syaratnya." Pak Dendi menghela napas, wajahnya mulai memucat. "Apa syaratnya, Hana?" Bu Hana menatap mata suaminya lekat-lekat. "Tumbal. 2 nyawa. Harus orang yang masih punya ikatan darah dengan kita. Setelah itu, 5 tahun kita hidup makmur. Setelah 5 tahun kita harus bayar harganya. Entah dengan nyawa, entah dengan sesuatu yang lebih mengerikan." Pak Dendi terdiam lama. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Siapa yang kamu pikirkan?" Bu Hana menggenggam tangannya. "Mertua kita. Mereka sudah tua, sakit-sakitan. Mereka pun sering bilang lebih baik mati daripada jadi beban. Ini bisa jadi pengorbanan terakhir mereka untuk keluarga kita." "Gila kamu!" Pak Dendi berdiri mendadak. "Mereka orang tuaku." "Hana, kita nggak bisa. Kalau kamu tidak mau, aku akan lakukan sendiri." Bentak Bu Hana, nadanya keras, matanya berapi-api. "Kamu pikir aku senang melihat warung kita sepi? Melihat Putri tidak bisa sekolah layak? Aku sudah terlalu lelah, dan ini satu-satunya cara." Pak Dendi terdiam. Di dalam hati ia tahu istrinya sudah melewati batas, tapi dia juga tahu warung itu adalah segalanya bagi mereka. Dan yang lebih membuatnya takut adalah bahwa bagian kecil dari dirinya pun mulai setuju. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi racun yang menggerogoti nuraninya. 2 minggu kemudian, kedua orang tua Pak Dendi datang berkunjung. Mereka disambut dengan senyum manis dan pelukan hangat. Makan malam disiapkan dengan sangat istimewa. Nasi kuning, rendang, sayur labu, dan teh hangat. Semuanya terlihat biasa saja. Tapi malam itu Bu Hana menambahkan sesuatu ke dalam teh mereka. Ramuan dari sang dukun. Tak berwarna, tak berbau, hanya efeknya yang mematikan. Perlahan melemahkan organ tubuh hingga tampak seperti kematian alami. Malam itu, kedua mertua Bu Hana tidur pulas dan tak pernah bangun lagi. Pagi harinya, Bu Hana menangis keras. Tetangga datang, membantu mengurus pemakaman. Tidak ada yang curiga. Semua mengira kematian itu wajar. Mereka sudah tua, sudah sakit-sakitan. Bahkan Pak Dendi memainkan perannya dengan sempurna. Menangis di pelukan para tetangga, meski hatinya terasa seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. Namun di malam hari, setelah semua tamu pulang, pasangan suami istri itu duduk berdua di dapur. Dalam gelap, lilin kecil menyala di atas meja, di sekelilingnya bunga, dupa, dan sesaji yang diatur rapi. Bu Hana membaca mantra pelan, mengucapkan janji pada Nyi Blorong, sosok wanita dengan tubuh setengah ular yang mulai hadir dalam mimpinya. "Aku
Sudah memberi 2 jiwa, kini beri aku apa yang pantas. Dan begitulah awal dari segalanya. Esok harinya, warung Buhana mendadak ramai, sangat ramai. Orang-orang dari luar kota datang, entah dari mana mereka mendengar soal nasi kuning Buhana. Dalam seminggu, ia harus mempekerjakan 2 pembantu. Dalam sebulan ia membeli motor baru. Dan dalam setahun, warung kecil itu menjelma menjadi bangunan permanen 2 lantai dengan baliho besar yang menyilaukan mata. Bu Aura, warungnya mulai ditinggal pelanggan. Satu demi satu masalah datang padanya. Keracunan makanan, karyawan kabur, bahkan anaknya kecelakaan. Dalam waktu 6 bulan warung itu tutup. Kota ini kini hanya mengenal satu ratu nasi kuning, Buhana. Namun saat semua orang memujanya, menyebutnya ibu yang sukses, wanita tangguh, hanya Buhana dan suaminya yang tahu bahwa kekayaan ini dibangun dari darah dan kutukan. Dan di sudut rumah mereka sesekali terdengar bisikan. 5 tahun, hari-hari berlalu seperti mimpi yang terlalu manis untuk dibangunkan. Warung Buhana tak pernah sepi. Bahkan saat hujan deras mengguyur kota, antrean masih mengular. Pelanggan datang bukan hanya dari sekitar tapi juga dari luar daerah. Nasi kuning Buhana seolah memiliki rasa yang tak bisa ditandingi siapapun. Gurihnya, wanginya, bahkan sambalnya seperti mengandung candu. Buhana sekarang memakai perhiasan emas di tangan dan lehernya. Pak Dendi sering terlihat dengan pakaian rapi, naik mobil keluaran terbaru. Mereka membeli rumah baru, 2 lantai, penuh kaca dan taman kecil yang asri. Anak mereka, Putri, kini duduk di bangku SMA, sekolah di luar kota di tempat elit, punya gawai terbaru, dan hidup dalam segala kemewahan yang dulu hanya jadi khayalan. Namun, semua yang manis selalu menyimpan racun. Setiap malam Jumat, Buhana akan mengurung diri di ruang belakang, di ruangan kecil yang dulunya gudang. Hanya dia yang boleh masuk. Tak ada lampu, hanya diterangi cahaya lilin dan dupa. Di tengah ruangan ada baskom berisi air bunga, sesaji makanan, dan patung wanita kecil bersisik di kakinya. Itulah saatnya ritual bulanan untuk Nyi Blorong. Tak ada yang tahu apa yang dilakukan Buhana di sana, kecuali dirinya sendiri dan suara-suara yang hanya bisa dia dengar. Terkadang Pak Dendi mendengar suara bisikan dari balik pintu, seperti desisan ular dan tangisan bayi bersamaan. Ia takut, tapi ia sudah terlalu dalam, terlalu jauh. Ia tahu, tak ada jalan kembali. Putri yang mulai beranjak dewasa mulai curiga. Ia merasa rumahnya berbeda, dingin, sunyi. Bahkan saat semua lampu menyala, rumah itu seperti tak bernyawa. Ia sering terbangun di malam hari, melihat bayangan hitam di depan kamarnya, atau suara bisikan di kamar mandi yang kosong. Suatu malam, saat sedang pulang ke rumah, Putri mendapati ibunya tertidur di ruang tamu. Ia hendak menyelimuti sang ibu, namun terkejut saat melihat sisik kecil di lengan Buhana. Saat ia menyentuhnya, sisik itu menghilang seperti asap. Putri mundur perlahan, matanya membelalak, jantungnya berdegup kencang. Apa yang sedang terjadi? Siapa sebenarnya ibunya? Keesokan paginya, Putri mencoba bertanya dengan halus. "Bu, akhir-akhir ini ibu sering masuk ke kamar belakang ya?" Buhana tersenyum samar. "Hanya berdoa, supaya kita terus diberi rezeki." Putri menunduk. Ia tahu, itu bukan doa biasa. Ia bisa merasakannya. Sesuatu yang salah sedang bersemayam di rumah ini. Sementara itu, Pak Dendi mulai merasakan gangguan yang lebih nyata. Saat bercermin di kamar mandi, ia pernah melihat sosok lain berdiri di belakangnya. Wanita berambut panjang, lidah menjulur, dengan mata melotot dan tubuh separuh ular. Dia menoleh cepat, tapi sosok itu menghilang. Namun yang lebih menyeramkan, bekas sisik berlendir menempel di dinding cermin. Pak Dendi mulai gemetar setiap malam. Kadang ia mendengar suara ketukan dari dalam lantai. Seolah ada sesuatu yang terkurung di bawah rumah dan ingin keluar. Dan suara itu bisikan panjang dari balik telinga saat ia hendak tidur. "2 sudah kau beri. 5 tahun tak lama lagi." Ia mulai sulit tidur.
Berat badannya menurun. Wajahnya pucat. Ia mencoba bicara dengan Bu. Hana, aku nggak tahan lagi. Ini semua salah. Kita harus keluar dari ini semua sebelum terlambat. Namun Bu Hana yang kini wajahnya semakin pucat dan senyumnya dingin seperti porselen retak, hanya menjawab, kita sudah membuat perjanjian. Mundur artinya mati lebih cepat. Kau mau itu, Dendi? Pak Dendi tak menjawab. Ia tahu Nyi Blorong tidak menerima pengkhianatan. Tahun keempat mulai banyak kejadian janggal. Salah satu karyawan warung tiba-tiba meninggal mendadak setelah masuk dapur Bu Hana tanpa izin. Pelanggannya mulai mengaku melihat bayangan ular di dapur. Bahkan seorang penjual keliling yang biasa mangkal dekat warung itu mengatakan pernah melihat seekor ular besar keluar dari bawah etalase nasi, lalu menghilang ke dalam lantai. Orang-orang mulai membicarakan Bu Hana. Tapi seperti biasa, ketakutan menutup mulut mereka. Tak ada yang berani menuduh, karena Bu Hana semakin dikenal. Bukan hanya sebagai pedagang sukses, tapi sebagai wanita yang berbeda. Di pasar orang hanya berbisik, hati-hati kalau lewat warung itu malam-malam. Kadang terdengar suara perempuan tertawa di tengah malam, padahal warung udah tutup. Pernah ada yang lihat ular bersisik emas merayap di atap warung. Putri, yang makin dewasa, akhirnya menemukan keberanian untuk menggeledah kamar belakang yang selalu dikunci ibunya. Saat orang tuanya pergi keluar kota sebentar, ia mendobrak masuk, dan di sana ia menemukan altar sesaji, foto kakek dan neneknya yang sudah meninggal dengan tanda silang merah, sisa darah kering, dan patung kecil. Nyi Blorong berdiri di tengah, baskom berisi air hitam pekat. Di dinding terukir tulisan merah, tumbal 2 jiwa, 5 tahun kaya. Tahun ke-6 milik dia, Putri menjerit. Gila pingsan. Saat ia terbangun, ayah dan ibunya sudah berdiri di hadapannya. Bu Hana tak lagi tersenyum. Wajahnya seperti bukan manusia, dingin, penuh amarah, dan tatapannya seperti milik makhluk dari dunia lain. Kamu sudah tahu, bisiknya pelan. Kalau begitu, kamu harus bersiap. Putri menangis, tapi dalam hatinya dia tahu, keluarga ini sudah tak bisa kembali menjadi manusia biasa. Waktu terus berjalan, dan tahun ke-5 hampir berakhir. Waktu tak pernah berhenti berjalan. Entah kita tertawa atau menangis, hidup terus melaju ke depan. Dan untuk keluarga Bu Hana, tahun ke-5 datang seperti kabut pekat yang menelan cahaya. Diam-diam, tanpa suara, namun membawa pertanda buruk yang mengerikan. Warung masih ramai, pelanggan masih antre. Namun Bu Hana tak lagi terlihat seperti dulu. Kulitnya semakin pucat, di bagian leher mulai muncul sisik halus, yang selalu ia tutupi dengan jilbab atau syal panjang. Ia mulai jarang bicara. Senyumnya menjadi kaku, seperti dibuat-buat. Sementara itu, Pak Dendi semakin sering mengurung diri di kamar, bicara sendiri dalam bisikan, atau sekadar menatap dinding kosong selama berjam-jam. Dan Putri, anak mereka satu-satunya, sudah benar-benar tahu kebenaran. Ia tak lagi bisa memandang orang tuanya dengan hangat. Rasa sayang di hatinya kini bercampur dengan ketakutan. Ia masih tinggal di rumah itu, karena tidak tahu harus kemana. Tapi setiap malam ia tidur dalam kegelisahan. Karena suara-suara itu semakin sering datang. Kau anak terakhir, darahmu yang paling murni. Putri mendengarnya saat mandi, saat belajar, bahkan saat di kelas. Suara itu selalu berbisik dari arah belakang lehernya, seperti hembusan napas dingin. Suara perempuan parau bercampur suara desisan ular. Suatu malam, tepat 3 bulan sebelum genap 5 tahun, Putri memergoki ibunya sedang duduk di tengah dapur. Dengan tubuh melingkar seperti ular, matanya merah menyala, dan lidahnya terjulur panjang ke lantai. Di sekitarnya, lantai dapur berubah menjadi seperti rawa, berlendir dan bau amis. Seperti perut makhluk laut yang membusuk, Putri menahan napas. Ia tidak bisa bergerak, tapi tiba-tiba Bu Hana menoleh, menatapnya dan... Kau akan melanjutkan perjanjian ini, Putri. Setelah 5 tahun kau harus siap menggantikanku. Putri berlari sekuat tenaga ke kamarnya. Ia mengunci pintu, menutup telinga, menangis sejadi-jadinya.
Ia tidak pernah membayangkan ibunya akan berubah sedemikian jauh. Dari wanita pekerja, keras yang menyayanginya, menjadi makhluk mengerikan yang dikuasai oleh perjanjian gelap. Sementara itu, Pak Dendi juga semakin rusak. Setiap malam ia bermimpi berada di sebuah rawa hitam yang penuh bangkai manusia. Di tengah rawa itu, berdiri Nyi Blorong. Tubuhnya tinggi menjulang, separuh manusia, separuh ular. Ia terus memanggil-manggil Dendi. Kau telah berjanji, kau dan istrimu menikmati kekayaan ini. Kini waktunya membayar. Pak Dendi mulai tak bisa makan. Mulutnya terasa pahit. Makanan apapun seperti berubah menjadi darah dan nanah. Kadang ia muntah belatung saat pagi. Ia tahu waktunya hampir tiba. Tapi ia belum siap. Aku harus melarikan putri, bisiknya pada diri sendiri. Aku tak bisa biarkan anakku menjadi korban. Namun Bu Hana seolah tahu semua pikiran suaminya. Ia sekarang bisa membaca hati. Ia bisa mencium rasa takut dari siapapun. Bahkan sebelum orang itu bicara. Jangan macam-macam, Dendi, ucapnya suatu malam dengan nada dingin. Putri sudah ditakdirkan untuk ini. Darahnya lebih segar. Jiwa anak muda lebih kuat menanggung beban pesugihan. Dia anak kita, Hana. Bentak Pak Dendi kali ini dengan amarah yang tak bisa ia tahan. Kita sudah cukup jahat. Kita sudah membunuh orang tuaku. Sekarang kamu mau menyerahkan putri juga? Bu Hana menatap suaminya dengan tatapan kosong, lalu tersenyum kecil, senyum yang begitu menyeramkan. Tak ada jalan keluar. Bukankah kita sudah sepakat sejak awal? 5 tahun kaya, bayar di akhir. Hari-hari terakhir menjelang ulang tahun ke-5 warung Bu Hana. Suasana di rumah itu semakin aneh. Lantai sering mengeluarkan air berlendir. Dinding mulai berjamur dengan pola seperti sisik ular. Bau amis menyengat setiap malam. Bahkan kucing dan anjing tetangga menolak mendekat. Mereka mengeong dan menggonggong seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dan orang-orang di luar mulai melihat perubahan yang tak bisa lagi disembunyikan. Bu Hana makin jarang keluar ya. Ia mukanya pucat, matanya kayak orang kerasukan. Dengar-dengar ada pelanggan yang hilang habis makan di warungnya. Kabar burung makin liar. Tapi tetap saja, warung itu tetap penuh setiap pagi. Orang-orang terlalu tergoda dengan rasa nasi kuning yang tiada duanya. Dan akhirnya, tanggal itu pun datang tepat 5 tahun sejak tumbal pertama dikorbankan. Pagi itu langit mendung, petir sesekali menyambar walau hujan belum turun. Di warung Bu Hana pelanggan masih duduk seperti biasa. Tapi dari dapur suara dentuman keras terdengar. Lalu ada teriakan. Suara karyawan Pak Dendi ditemukan pingsan di lantai dapur. Matanya melotot dan tubuhnya menggigil hebat seperti sedang diserang kejang. Bu Hana segera membawanya ke kamar. Namun semua orang yang melihat kejadian itu mulai resah. Seorang tetangga mendekat dan bertanya dengan ragu, "Bu, apa yang sebenarnya terjadi?" Bu Hana hanya menjawab pelan, "Waktunya sudah dekat." Dan malam itu putri tak bisa tidur. Ia tahu, apapun yang akan terjadi besok, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia duduk di pojok kamar sambil memegang liontin kecil peninggalan neneknya. Berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari kengerian yang akan datang. Tapi dari balik jendela, seekor ular besar bersisik emas melilit dahan pohon, menatap ke arahnya dengan lidah menjulur dan mata merah menyala. 5 tahun sudah habis. Bayaran sudah jatuh tempo. Malam itu, udara di rumah Bu Hana terasa tebal, seperti diselimuti kabut tak kasat mata. Langit mendung, tapi hujan belum turun. Petir sesekali menyambar jauh di kejauhan, seakan langit sendiri sedang resah. Di dalam rumah, putri duduk memeluk lutut di pojok kamar. Matanya sembab, tubuhnya gemetar. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Tak ada suara dari lantai bawah, tapi putri bisa mencium aroma dupa dan darah yang samar dari arah dapur. Ia tahu ibunya sedang menyiapkan sesuatu, atau lebih tepatnya, menunggu sesuatu. Pukul 11 malam, terdengar suara langkah kaki menyusuri lorong. Pelan, berat, menyeret, seperti kaki yang tak sepenuhnya manusia.
Pintu kamarnya diketuk. Tok, tok, tok. Putri menahan napas. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar seperti jantung yang berdetak di luar ritme. Perlahan, ia beranjak dan mendekati pintu. Putri, si buka, nak. Ibu mau bicara. Suara Bu Hana terdengar pelan, tapi ada sesuatu yang asing di balik kelembutannya. Sesuatu yang dingin dan licin, seperti suara ular merayap di daun kering. Putri tidak menjawab. Ia hanya mundur dan mengunci kembali pintunya 2 kali. Ia tahu jika ia buka pintu itu malam ini, ia mungkin tidak akan pernah keluar lagi sebagai manusia. Sementara itu Pak Dendi terbaring lemah di tempat tidur kamar utama. Tubuhnya demam tinggi, tapi kulitnya malah sedingin es. Matanya terbuka menatap langit-langit, tapi jiwanya seperti tak lagi berada di sana. Mulutnya terus komat-kamit, berulang kali menggumam, dia datang, waktunya bayar, Bu." Hana duduk di sisi ranjangnya, kini mengenakan kain hitam lusuh, yang tidak pernah dikenakannya sebelumnya. Di lehernya tergantung kalung dari tulang kecil dan manik-manik darah kering. Rambutnya digelung, matanya dilukis hitam seperti mata mayat, dan di tangannya tergenggam rambut putih kedua mertuanya. Tumbal pertama. Ia tak lagi terlihat seperti Bu Hana si penjual nasi kuning. Ia terlihat seperti pendeta pemuja kegelapan, seperti pengiring pengantin neraka. "Kita sudah diberi rezeki, sekarang waktunya membayar, Dendi," ucapnya dengan suara yang berat. Tiba-tiba tubuh Pak Dendi melengkung. Ia menjerit keras, tapi bukan jeritan manusia biasa. Jeritan itu bercampur suara desis ular, seolah ada 2 makhluk berteriak dari tubuh yang sama. Dari perutnya timbul benjolan bergerak, seperti ada sesuatu merayap di dalam. Ia muntah darah dan tanah lumpur. Tubuhnya menggeliat lalu terdengar krek. Tulang punggungnya patah dalam satu gerakan kejut. Darah mengalir dari matanya. Bu Hana menangis, tapi air matanya bukan bening, melainkan darah hitam. "Kau akan menjadi penjemput terakhir. Aku akan mengantar Putri dan kau menunggu di sisi lain." Di kamar atas, Putri akhirnya tak tahan. Ia menjerit, menangis sejadi-jadinya, lalu membuka jendela dan meloncat keluar rumah. Malam pekat, udara lembab, tapi ia berlari sejauh mungkin, menembus kebun belakang ke arah jalan kampung yang sepi. Ia tak tahu harus kemana, tapi satu hal jelas di kepalanya. "Kalau aku tetap di rumah ini, aku akan mati." Namun langkahnya terhenti ketika seekor ular besar bersisik emas menghalangi jalannya di tengah jalan setapak. Ular itu setinggi paha, lidahnya menjulur cepat dan matanya menatap Putri seolah mengenalnya. Putri mundur pelan-pelan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sesosok wanita berambut panjang menjuntai. Wajahnya putih kelabu seperti jenazah yang sudah lama terkubur. Separuh tubuhnya adalah ular, dan ia bergerak melata di tanah, mulutnya menyeringai memperlihatkan deretan gigi tajam seperti paku berkarat. "Putri, kau anak dari darah perjanjian. Kau milikku sekarang," itu Nyi Blorong. Putri ingin berteriak, tapi tubuhnya membeku. Teriakannya tak keluar, hanya air mata yang mengalir deras. Ia mundur, namun kakinya tak bisa bergerak. Lalu, dalam sekejap tubuhnya terhempas ke belakang, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia menabrak batang pohon, pingsan. Saat ia sadar, ia sudah kembali di dalam rumah. Tubuhnya terikat di atas tikar pandan, di ruangan gelap dengan lilin menyala melingkarinya. Ibunya berdiri di sisi kiri, mengenakan jubah hitam. Di sisi kanan berdiri sosok yang mirip Pak Dendi, tapi matanya putih sepenuhnya, dan tubuhnya mulai berubah sisik. "Putri, terimalah takdirmu. Kita akan hidup abadi sebagai pelayan ratu. Laut, kau akan menjadi perantara kekayaan selanjutnya." Putri menangis dan menggoyangkan tubuhnya, mencoba melepaskan ikatan. Tapi tiba-tiba ruangan menjadi dingin. Lilin satu persatu padam, dan dari belakang tubuh Bu Hana muncul sosok Nyi Blorong dengan senyum menganggah. "Waktumu habis, Hana. Kau telah menikmati nikmatku selama 5 tahun. Sekarang kau dan keluargamu jadi milikku." Bu Hana terkejut. "Tidak, aku sudah siapkan tumbalnya. Anak ini."
Putri akan terlambat. Tiba-tiba tubuh Pak Dendi meledak menjadi puluhan ular kecil yang menggeliat dan menyerbu tubuh Bu Hana. Ia menjerit sekuat tenaga, namun tubuhnya berubah menjadi batu perlahan, dimulai dari kakinya ke atas. Tangannya terakhir masih mencoba meraih Putri, namun akhirnya membatu. Sementara Putri hanya bisa menangis. Ia tergeletak, menyaksikan orang tuanya berubah menjadi abu dan batu. Nyi Blorong menatap Putri, lalu menyeringai. Kau selamat untuk sekarang. Tapi ingat, darahmu sudah ditandai, kau bukan lagi manusia biasa. Dan dalam sekejap semua ular lenyap. Lilin padam, ruangan menjadi kosong, sunyi. Tak ada jejak Bu Hana maupun Pak Dendi. Hanya suara tangis Putri yang tersisa menggema di dinding rumah yang kini sepi. Esok paginya, warga menemukan rumah Bu Hana kosong. Warung nasi kuning itu tutup untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Tak ada yang tahu kemana keluarga itu pergi. Tapi dari dalam dapur, warga mencium bau amis seperti darah dan dupa. Dan di dinding tertulis dengan arang, 5 tahun cukup, kini warung ini milik laut. Putri tak pernah kembali ke rumah itu. 3 bulan telah berlalu sejak rumah Bu Hana mendadak kosong. Warung nasi kuning yang dulunya ramai setiap pagi, kini menjadi bangunan kosong yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Meja-meja reot ditinggalkan begitu saja, piring-piring masih tergeletak dengan sisa kerak nasi yang mengering. Tapi yang paling membuat warga tak berani mendekat adalah bau amis yang masih menggantung di udara. Meski rumah itu tak pernah dimasuki lagi. Beberapa warga pernah mencoba mendekat, hanya untuk pulang dengan tubuh menggigil dan demam selama seminggu. Ada yang mengaku melihat bayangan wanita duduk di dapur tengah malam. Ada pula yang mendengar desisan ular di kolong meja, padahal tak ada satupun hewan di sekitar rumah itu. Mitos dan cerita mulai menyebar seperti angin. Bu Hana melakukan pesugihan. Keluarganya dijemput makhluk laut. Warung itu ditandai, siapapun yang buka kembali akan dikutuk. Namun tak ada yang benar-benar tahu kemana keluarga itu pergi. Sementara itu, Putri tinggal diam-diam di rumah seorang wanita tua di desa seberang. Bu Nurani namanya, seorang dukun pengobatan tradisional yang dikenal berhati baik. Dialah satu-satunya yang mau menerima Putri setelah kejadian mengerikan itu. Awalnya, Putri tak banyak bicara. Ia hanya diam, memeluk lutut di pojok kamar, dan setiap malam menangis dalam diam. Tapi Bu Nurani tak memaksa. Ia hanya menyiapkan makanan, doa, dan selalu membakar dupa pembersih di setiap sudut rumahnya. Aku tahu anak ini dibayang-bayangi kegelapan, gumamnya. Tapi selama masih ada sisa cahaya di jiwanya, ia bisa selamat. Hari demi hari, Putri mulai sedikit terbuka. Ia mulai menceritakan mimpi-mimpinya, tentang Nyi Blorong yang terus memanggilnya, tentang suara ayah dan ibunya yang memanggil dari dalam sumur, tentang ular besar bersisik emas yang terus muncul setiap malam di balik tirai kamarnya. Mereka belum sepenuhnya pergi, Bu, bisik Putri suatu malam. Aku masih bisa merasakan mereka di dekatku. Mereka menunggu sesuatu. Bu Nurani mengangguk pelan. Karena kau adalah warisannya, Nah. Darahmu sudah menyentuh perjanjian mereka. Tapi itu bukan kesalahanmu. Kau masih bisa melawan, tapi caranya tidak mudah. Beberapa hari kemudian, Putri mulai mengalami perubahan aneh. Ia bisa merasakan pikiran orang lain. Ia bisa melihat bayangan masa lalu saat menyentuh benda tertentu. Dan yang paling menyeramkan, ia bisa berbisik dalam tidur, menggunakan bahasa yang tidak ia kenal. Bahasa yang terdengar seperti gumaman dari dasar laut. Suatu malam Bu Nurani memberanikan diri untuk mengikat benang merah di pergelangan tangan Putri. Sebuah ritual pengunci jiwa. Tapi saat benang itu melingkar, tiba-tiba tangan Putri terbakar, dan ular hitam kecil keluar dari kulitnya. Ular itu menggeliat, lalu lenyap dalam asap hitam. Putri menjerit dan pingsan. Dan saat ia terbangun, matanya berubah.
Warna hitamnya lebih pekat dan pupilnya memanjang, seperti mata reptil. "Apa yang terjadi padaku?" isaknya. "Sebagian jiwamu sudah dipinjam ibumu untuk menyegel perjanjian dengan Nyi Blorong. Jelas, Bu Nurani. Kau setengah manusia, setengah wadah. Tapi belum terlambat untuk menyucikannya." Putri hanya menangis. Ia tak pernah minta dilahirkan dalam keluarga seperti ini. Ia tak pernah minta menjadi tumbal atau penerus perjanjian gelap. Tapi kini, jalan hidupnya sudah bercabang. Jika ia diam, ia akan perlahan-lahan menjadi pengganti ibunya. Jika ia melawan, ia harus menantang makhluk paling mengerikan yang pernah menghuni dunia mistis. Dan pilihan itu harus segera diambil. Suatu malam, Nyi Blorong datang lagi dalam mimpi. Tapi kali ini tidak sendiri. Ia membawa bayangan Bu Hana dan Pak Dendi di kedua sisinya. Wajah mereka kelam, kulit mereka seperti terbuat dari batu laut yang retak. Tapi senyum mereka masih sama. "Putri, nah, kembalilah ke rumah. Warung itu milikmu sekarang," bujuk Bu Hana. "Kau akan kaya. Orang-orang akan menyembahmu, kau bisa punya segalanya," bisik Pak Dendi. "Yang kau butuh hanya satu tumbal, satu saja. Lalu kau akan bebas." Putri hanya berdiri mematung dalam mimpi. Tapi dari sudut matanya, air mata mengalir. "Aku tidak mau kaya. Aku hanya ingin bebas, aku hanya ingin hidupku kembali." Nyi Blorong menatap tajam, mendekat, lalu menyentuh dada Putri. "Terlalu terlambat, anakku. Kau sudah milikku." Dan saat itu Putri terbangun dengan teriakan panjang. Tubuhnya basah kuyup, keringat dan air mata bercampur. Tapi yang paling mengejutkan adalah, di telapak tangannya kini tergurat lambang sisik ular. Lambang yang sama pernah ia lihat di leher ibunya. Putri menatap lambang itu dengan getir. Ia tahu masa depan normal sudah tak mungkin lagi. Tapi ia juga tahu ia tak ingin mengikuti jejak kedua orang tuanya. "Aku akan melawan, walau harus kehilangan nyawaku." Dan sejak hari itu, Putri mulai belajar ilmu dari Bu Nurani. Bukan untuk menjadi dukun atau pesugih, tapi untuk menyucikan darahnya. Sendiri mau diskurkan dan mau suatu hari menghancurkan perjanjian yang telah mengubah keluarganya menjadi debu dan batu. Namun jauh di dalam laut, Nyi Blorong masih tersenyum. Karena ia tahu, perjanjian darah tak pernah benar-benar bisa diputus, hanya digantikan. Dan ia menunggu dengan sabar karena pada akhirnya, darah warung nasi kuning itu masih mengalir di dunia. Sudah hampir 1 tahun sejak warung nasi kuning milik Bu Hana ditinggalkan. Rerumputan liar mulai tumbuh tinggi di halaman depan. Atapnya berlumut, dindingnya penuh retakan, dan jendela-jendela kacanya buram karena debu. Meski begitu, setiap malam Jumat Kliwon masih ada cahaya temaram terlihat dari balik jendela dapur. Warga menghindari rumah itu. Bahkan anak-anak yang dulu sering bermain di lapangan seberang rumah kini memilih memutar arah. Mereka bilang, kalau kau berdiri cukup lama di depan pagar rumah itu, kau akan mencium aroma nasi kuning dan mendengar suara perempuan tertawa dari dalam. Namun di luar desas-desus dan rasa takut, ada satu hal yang nyata. Warung itu kembali dibuka. Bukan oleh Bu Hana, bukan pula oleh siapapun dari keluarganya, namanya Mbak Asri, seorang janda muda dari luar desa. Ia muncul begitu saja, membawa motor tua dan peralatan masak lengkap. Tanpa banyak bicara, ia membersihkan warung itu sendirian, menyingkirkan sarang laba-laba, mengecat ulang dinding, dan memasang papan nama baru bertuliskan Warung Nasi Kuning Asri buka setiap hari jam 01.00. Warga sempat gempar. Siapa yang cukup nekat untuk menempati tempat angker itu? Namun yang lebih mengejutkan, warung itu langsung ramai. Nasi kuningnya harum, lauk pauknya lezat, dan harganya murah. Pembeli berdatangan dari desa-desa seberang. Bahkan orang-orang yang sebelumnya sakit, setelah makan di warung itu merasa tubuhnya segar kembali. Mbak Asri tak banyak bicara. Senyumnya manis, tapi matanya kosong.
Tawa kecilnya terdengar ringan, tapi ada sesuatu yang dingin menyelinap di balik suaranya. Beberapa warga mulai bertanya-tanya, benarkah ia hanya janda biasa? Di tempat lain, Putri masih tinggal bersama Bu Nurani. Kini sudah mulai belajar ilmu pelindung dan penolak bala. Ia semakin kuat, mata batinnya semakin tajam. Tapi satu malam, saat sedang bermeditasi di bawah pohon beringin, ia merasa sesak. Napasnya tiba-tiba berat, dadanya seperti ditimpa batu. Dan dalam bayangan batinnya, ia melihat warung nasi kuning itu kembali menyala. Namun bukan ibunya yang berdiri di dapur, melainkan seorang wanita muda berambut panjang yang wajahnya tidak asing. Dia pengganti. Beruh, bisik suara halus di telinganya. Putri membuka mata, jantungnya berdetak kencang. Ia langsung berlari masuk ke rumah Bu Nurani. Bu, ada yang membuka warung itu lagi. Tapi bukan manusia biasa. Aku bisa merasakannya. Bu Nurani terdiam, lalu mengangguk pelan. Aku tahu, aku juga merasakannya. Tapi kali ini, lawannya bukan cuma Nyi Blorong. Ada kekuatan lain yang ikut bermain. Putri menatapnya bingung. Apa maksudnya? Mbak, Asri bukan orang biasa. Ia bukan orang luar. Ia adalah anak dari salah satu korban tumbal pertama yang diambil oleh ibumu. Darahnya juga bersinggungan dengan perjanjian lama. Tapi berbeda denganmu, dia tidak melawan. Dia menerima warisan itu. Malam itu Putri diam-diam pergi ke rumah warung tua itu. Ia bersembunyi di balik pohon, menatap warung dari kejauhan. Di dalam, Mbak Asri terlihat sedang mencuci beras dengan air berwarna kemerahan. Di belakangnya berdiri sosok kabur berambut, panjang sisik mengilap di kakinya dan mata seperti lubang hitam. Nyi Blorong Putri gemetar, tapi matanya menatap tajam. Ia tahu pertarungannya belum selesai, justru baru saja dimulai. Saat ia mundur untuk pergi, tiba-tiba Mbak Asri menoleh langsung ke arah pohon tempat Putri bersembunyi. Matanya menembus gelap, ia tersenyum. Putri, akhirnya kau datang juga. Aku sudah lama menunggumu. Putri kaget. Mbak Asri tak mungkin bisa melihatnya dari jarak sejauh itu dalam gelap. Datanglah besok pagi. Aku akan siapkan piring untukmu. Kau bagian dari keluarga besar kita, bukan? Lanjut suara itu, tapi bukan dengan suara lisan, melainkan langsung di dalam kepala Putri. Putri berbalik dan berlari secepat mungkin, menahan air mata dan rasa mual yang tiba-tiba muncul. Sesampainya di rumah, Bu Nurani sudah menunggu dengan dupa menyala, seolah ia sudah tahu semuanya. Kau harus siap, Putri. Warung itu kembali hidup, dan kali ini, bukan kau yang dikejar, tapi kau yang harus memilih, membiarkan warisan itu mengakar atau mengakhirinya. Dengan caramu. Putri menatap keluar jendela. Angin malam bertiup kencang, membawa bau nasi kuning dan amis darah. Ia menutup, mata menggenggam liontin kecil peninggalan ibunya yang dulu pernah dipakai dalam ritual. Aku akan kembali ke tempat itu, tapi bukan untuk makan. Aku akan membakar segalanya. Di luar, suara tertawa perempuan menggema pelan di bawah angin. Dari arah warung, perang antara darah lama dan darah baru akan segera dimulai, dan desa kecil itu takkan pernah sama lagi. Pagi itu, langit Kalimantan tampak muram. Matahari enggan menembus awan yang menggumpal kelabu. Kabut masih menggantung rendah, seolah menahan napas bersama penduduk desa yang mulai mencium gelagat aneh dari warung nasi kuning milik Mbak Asri. Warung itu kembali ramai, tapi bukan seperti keramaian warung biasa. Para pelanggan datang dengan wajah datar, mata kosong, dan langkah lambat. Mereka makan dalam diam, tak ada yang bicara. Tak ada suara sendok garpu beradu. Hanya ada suara kunyahan yang terdengar seperti ritme ritual. Dan di balik dapur, Mbak Asri memasak dengan mata terpejam. Seolah dalam keadaan trans, ia mencampurkan bumbu dengan gerakan lambat, seperti mengikuti alunan musik yang tak terdengar. Uap dari panci naik melingkar, membentuk wujud ular berwarna emas yang melingkari kepalanya. Air yang ia gunakan bukan air biasa,
tapi air dari guci tua peninggalan Bu Hana. Guci itu sebelumnya dikubur di belakang rumah, tempat di mana tumbal pertama dilakukan. Saat Mbak Asri menemukannya, ia tahu perjanjian lama belum selesai, hanya berpindah tangan. Sementara itu, Putri bersiap. Ia mengenakan pakaian serba putih, kalung penolak gangguan astral dari Bu Nurani tergantung di lehernya, dan di tangan kirinya ia menggenggam botol kecil berisi minyak kelapa yang sudah diberkati 7 dukun dari 3 kampung berbeda. Bu Nurani berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata berat. Kau tahu, ini bukan cuma soal membakar rumah. Ini soal membakar perjanjian. Dan kalau kau gagal, kau bukan hanya akan mati. Kau akan diseret ke dasar laut bersama mereka. Putri menunduk. Aku tahu, Bu. Tapi kalau aku tidak mencoba, maka semua ini akan terus berulang. Warung itu akan terus memangsa. Bu Nurani meraih pundaknya. Jangan gunakan amarahmu. Gunakan keberanianmu. Karena hanya keberanian yang bisa melawan ketamakan. Saat Putri tiba di depan warung, pagi sudah menjelang siang. Kabut menghilang, menyisakan hawa panas dan udara berat. Pelanggan masih duduk, mematung di kursi, menatap kosong piring mereka yang kosong pula. Seolah makanan yang mereka santap langsung menguap. Menyatu dengan tubuh mereka, Putri melangkah masuk. Semua kepala menoleh padanya, serentak, tapi tak ada yang berkata-kata. Mereka hanya kembali menunduk dan makan. Dari balik dapur, Mbak Asri muncul dengan senyum lembut. Ia masih mengenakan kebaya hitam, rambut tergerai panjang menutupi satu sisi wajahnya. Akhirnya kau datang juga, Putri. Putri berdiri diam, napasnya mulai berat. Aku tidak datang untuk bergabung. Kau pikir kau berbeda dari ibumu. Kau pikir kau suci. Tanya Mbak Asri sambil melangkah pelan mendekat. Darahmu sudah menyentuh ikatan itu. Sama seperti aku, kau hanya belum sepenuhnya menerima. Putri mencabut botol minyak dari sakunya. Aku datang untuk memutus semuanya, termasuk perjanjian itu. Mbak Asri tertawa pelan namun menggema. Dari balik tubuhnya, bayangan Nyi Blorong mulai muncul. Sisik keemasannya berkilau, matanya hitam menganga, dan suaranya seperti 2 suara bersamaan, wanita dan ular. Kau pikir api bisa membakar laut, Putri? Kau pikir satu anak manusia bisa memutus rantai yang diikat dengan darah dan nyawa? Putri mengangkat botol minyak, membuka tutupnya, dan mulai menuangkannya ke lantai kayu warung. Aku tidak tahu, tapi aku tidak bisa tinggal diam. Ia mencabut korek api, tangan gemetar. Hatinya bergolak, tapi tatapan matanya tetap fokus. Ibu, ayah, maafkan aku. Tapi ini harus berakhir. Klik api menyala, dan dalam satu lemparan, cepat Putri melempar korek itu ke genangan minyak yang membasahi lantai. Boom! Api menjalar cepat. Dapur meledak. Panci-panci terbang. Pelanggan-pelanggan bangkit sambil menjerit. Sebagian terbakar, sebagian berubah menjadi sosok-sosok gelap bermata merah. Mbak Asri terlempar ke dinding. Tubuhnya dilalap api, namun dari mulutnya keluar suara lain. Bukan teriakan manusia, tapi desisan panjang seperti dari ribuan ular. Nyi Blorong menjerit. Warung itu bukan hanya tempat jualan, itu adalah altar, dan Putri baru saja membakarnya. Saat api mencapai langit-langit, Putri jatuh tersungkur. Asap memenuhi paru-parunya. Namun di tengah kekacauan itu, ia melihat sosok ibunya, Bu Hana, muncul di ambang dapur, mengenakan baju putih bersih. Wajahnya tenang. Putri, maafkan ibu. Kau telah menanggung dosa yang bukan milikmu. Putri menangis. Aku tidak marah, Bu. Aku hanya ingin bebas. Bu Hana tersenyum, lalu menghilang bersama kobaran api. Putri berhasil diselamatkan warga, dibawa keluar dari reruntuhan warung yang kini hanya tinggal arang dan puing-puing hangus. Tak ada yang tahu bagaimana ia masih hidup. Tak ada yang tahu pula kemana perginya Mbak Asri. Namun satu hal pasti, sejak hari itu, tidak pernah ada lagi warung nasi kuning berdiri di desa itu.
dan siapapun yang mencoba membangunnya kembali akan diganggu oleh ular hitam kecil yang menyusup ke rumahnya malam-malam. Putri kembali hidup tenang bersama Bu Nurani. Tapi setiap malam, saat angin laut berembus ke desa, ia masih bisa mendengar suara bisikan. Darimu, masih ada sisa rasa. Suatu hari kita akan bertemu lagi. Dan Putri tahu, perjanjian itu mungkin terbakar, tapi belum sepenuhnya padam. Hampir setahun telah berlalu sejak warung nasi kuning itu dilalap api. Desa tempat kejadian itu kini terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara-suara aneh di malam hari. Tidak ada lagi pelanggan-pelanggan dengan mata kosong. Dan tidak ada lagi aroma nasi kuning yang muncul tanpa sebab. Namun bagi Putri, kedamaian itu hanya di permukaan. Setiap malam Jumat Kliwon, mimpi buruk masih menghampirinya. Ia selalu bermimpi berada di dapur warung lamanya. Berdiri di depan panci mendidih yang berisi darah, bukan santan. Dan di balik panci itu, sosok perempuan berambut panjang dengan sisik keemasan selalu tersenyum padanya, Nyi Blorong. Kadang, bukan hanya Nyi Blorong yang datang. Kadang, ia melihat wajah ayah dan ibunya, berdiri di sudut ruangan, menatapnya pilu seolah ingin bicara tapi tidak bisa bersuara. Putri selalu terbangun dengan tubuh berkeringat dan jantung berdebar keras. Tapi yang paling aneh, setiap kali ia bangun, telapak tangannya selalu ada bercak merah, seperti darah yang belum kering. Bu Nurani mulai menyadari, ada sesuatu yang masih melekat pada diri Putri. Sesuatu yang tak bisa dibakar hanya dengan api. Dunia, kau sudah memutus ritual, tapi tidak menghapus akar. Darahmu masih membawa warisan gelap itu, ujar Bu Nurani suatu malam saat mereka duduk di depan tungku dapur. Putri menunduk. Apa yang harus aku lakukan agar semuanya benar-benar selesai, Bu? Bu Nurani menghela napas panjang. Kau harus pergi ke asal mula semua ini, tempat di mana ibumu pertama kali bertemu dengan Nyi Blorong. Putri menatapnya. Tempat pesugihan itu, Bu Nurani mengangguk. Goa batu hitam di tengah rawa dalam, Kalimantan Tengah. Tak semua bisa sampai ke sana, tapi jika kau berhasil, kau bisa menyerahkan satu hal yang paling berharga untuk benar-benar memutus perjanjian itu. Putri menggigit bibirnya. Dan jika aku gagal, Bu Nurani menatapnya dalam. Kau akan menjadi penerusnya, penerus pesugihan, tanpa bisa menolak. Malam itu juga Putri memulai perjalanannya. Ia menyusuri jalanan sepi, melewati hutan rimba dan rawa-rawa, mengikuti petunjuk kuno yang tertulis di buku tua peninggalan dukun kampung. Buku itu ditulis dengan darah, katanya. Hanya bisa dibaca oleh keturunan yang sudah terpilih. Setelah 2 hari perjalanan, ia tiba di mulut goa yang tersembunyi di balik tebing hitam. Goa itu tidak besar, tapi hawa dinginnya terasa sampai ke tulang. Di depan mulut goa ada batang, pohon tumbang yang membentuk seperti gerbang. Di situ, Putri harus menaruh sehelai rambutnya dan setetes darah sebagai tiket masuk. Begitu ia masuk, dunia berubah. Goa itu tidak gelap seperti goa biasa. Dindingnya memantulkan cahaya kehijauan dan suara-suara berbisik terus mengikuti langkah kakinya. Di tengah goa, ada sebuah kolam hitam. Di atas kolam itu mengambang sebuah cermin perunggu. Ketika Putri melihat ke cermin itu, ia melihat dirinya dalam versi yang lain. Bukan gadis 16 tahun biasa, tapi seorang wanita dewasa berpakaian kebaya, mewah, bermahkotakan emas dan di kakinya bersisik seperti ular. Tiba-tiba suara bergema di seluruh goa. Kau datang. Ahli waris terakhir, Nyi Blorong muncul dari balik kabut. Tapi kali ini sosoknya lebih agung, lebih menyeramkan, dan lebih nyata dari semua penampakan sebelumnya. Perjanjian sudah selesai, tapi darahmu tetap milikku. Kau bisa jadi lebih dari ibumu. Kau bisa memiliki apapun yang kau inginkan. Kekayaan, kekuasaan, bahkan kematian abadi. Kau hanya perlu setuju. Putri memejamkan mata, menggenggam erat liontin ibunya. Aku tidak ingin apapun. Aku hanya ingin bebas dan membebaskan semua yang terikat perjanjian ini. Nyi Blorong tersenyum sinis.
Kalau begitu, bayarannya harus sepadan. Kau harus menyerahkan satu hal paling berharga dalam hidupmu. Putri membuka matanya. Hatinya gemetar, tapi ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mengangkat liontin itu. Di dalamnya ada potret kecil ibunya dan ayahnya, dan di baliknya helaian rambut halus milik mereka, rambut yang dulu Bu Hana simpan dari Putri saat bayi. Ini bagian terakhir dari keluargaku. Aku serahkan agar semuanya berakhir. Ia melempar liontin itu ke dalam kolam. Seketika goa berguncang. Air dalam kolam berputar kencang, mengisap cermin perunggu, dan menyedot cahaya dari dinding goa. Nyi Blorong menjerit jeritan panjang dan memekakkan telinga, lalu menghilang dalam pusaran air yang menyala. Putri terdorong ke belakang, terhempas ke tanah dan dunia menjadi gelap. Ia terbangun di tepi rawa dengan sinar matahari pagi menyorot wajahnya. Tidak ada goa, tidak ada suara. Hanya burung-burung bernyanyi dan suara air yang tenang. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada bercak darah di telapak tangannya. 3 bulan kemudian, Putri kembali ke desa. Ia mulai menanam tanaman obat dan membuka pengobatan gratis bagi warga. Banyak orang datang, bukan hanya dari desa sekitar, tapi dari luar daerah. Ia tidak menjual makanan, tidak membuka warung, hanya membantu, menolong, dan membersihkan sisa-sisa gelap yang mungkin masih tertinggal. Bu Nurani kini sudah tua, tapi senyum bangganya selalu hadir setiap kali melihat Putri mengobati seseorang. Kau bukan lagi anak dari pesugihan. Kau adalah penutup warisan. Kau yang terakhir. Dan benar, sejak hari itu, tidak pernah ada lagi yang mendengar nama Nyi Blorong disebut-sebut di daerah itu. Tidak ada tumbal, tidak ada warung aneh, tidak ada suara-suara ular. Tapi di suatu malam, ketika Putri membersihkan halaman, seekor ular kecil berwarna emas melata pelan di kakinya. Ia tidak menggigit, tidak menjilat, hanya melingkar sebentar lalu pergi ke arah sungai. Putri tersenyum. Kau bebas sekarang, sama seperti aku. Dan malam itu, angin desa membawa aroma segar, bukan nasi kuning, tapi bau tanah basah yang baru saja disucikan. Tamat, tah.